Di episode sebelumnya, usulan untuk menambah tenaga kerja di setiap departemen akhirnya disetujui. Perekrutan pun dimulai, dengan para sarjana dari Akademi Kerajaan bergabung sebagai pekerja baru. Namun, mereka justru melanggar aturan dengan mengadakan upacara penyambutan yang dilarang. Akibatnya, Raja Sejong menjatuhkan hukuman kepada mereka. Sementara itu, saat Hyang tengah menguji coba senapan bersama para pejabat militer, seorang utusan datang membawa kabar mendesak dari utara. Situasi darurat memaksa mereka segera memasuki istana. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Raja Sejong duduk di singgasananya, menatap seluruh pejabat yang telah berkumpul. Suaranya bergema di dalam ruangan. Para pejabat bertukar pandang, belum sepenuhnya memahami situasi. Jenderal Choi dan Lee Chon menegang, menggertakkan giginya dengan kuat, bersiap mendengarkan kabar terburuk yang mungkin saja terjadi. Raja Sejong berkata, "Kepala Sekretaris Kerajaan, bacakan isi laporan itu di hadapan para pejabat." Kepala Sekretaris Kerajaan membuka gulungan surat dan mulai membacanya dengan lantang. Seperti yang semuanya ketahui, tahun lalu Jianzhou mengalami gejolak besar, dan belum lama ini, kekacauan kembali terjadi. Para pejabat menyimak dengan penuh perhatian. Alasan utama dari kekacauan ini adalah migrasi besar-besaran dari utara ke selatan. Tekanan dari suku Tatar menyebabkan eksodus besar, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 10.000 rumah tangga. Hyang mendengarkan dengan serius. Ia berpikir dalam hati, satu rumah tangga Jerchen biasanya terdiri dari 10 hingga 15 orang. Itu berarti hampir 150.000 orang. Lee Chon dan Jenderal Choi Hae-san saling berbisik. Jika dihitung, jumlah pasukan berkuda mereka bisa mencapai 100.000 hingga 300.000 orang. Mereka semakin tegang saat menyadari sesuatu. Dan dari jumlah itu, bisa jadi ada sekitar 10.000 hingga 30.000 kavaleri. Suasana ruangan berubah drastis. Hyang berpikir sejenak, mengingat sejarah yang pernah ia pelajari di kehidupan sebelumnya. Jerchen bukanlah musuh yang bisa diremehkan. Setelah menaklukkan dataran tengah dan mendirikan dinasti Jin, mereka telah menyebabkan kerugian besar bagi Goryeo dan Song. Kavaleri mereka yang kuat membuat mereka bisa menguasai dataran tengah, dan setiap kali mereka bergerak, mereka selalu meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Ruangan dipenuhi ketegangan. Semua orang tahu, keputusan yang akan mereka ambil setelah ini akan menentukan masa depan kerajaan mereka. Menurut catatan sejarah, dinasti Jin runtuh akibat invasi Mongol yang menyebabkan perpecahan menjadi suku-suku berbeda. Dengan gaya hidup semi-nomaden, pasukan kavaleri Jerchen menjadi kekuatan yang sangat tangguh. Jika seseorang berhasil menyatukan mereka, suku ini bisa berkembang menjadi sebuah bangsa yang kuat. Namun, baik dinasti Ming maupun Joseon tidak menginginkan hal itu terjadi. Suku Jerchen selama ini ditangani dengan cara intimidasi dan tipu muslihat. Tiba-tiba, penasehat bagian kiri angkat bicara. Ming tidak mungkin tidak menyadari adanya pergerakan dalam skala sebesar ini. Siapa yang memimpin mereka? Tanyanya dengan nada penuh kewaspadaan. Sekretaris Negara menjawab, seorang bernama Lee Manju. Yang lebih mengkhawatirkan, Ming justru membiarkan suku-suku ini bermigrasi dengan bebas. Semua yang hadir terkejut, beberapa bahkan berseru, "Ini berbahaya." Penasehat bagian kiri kembali angkat suara. "Yang mulia, izinkan saya berpendapat. Kemungkinan besar ini adalah bagian dari rencana Lee Chik-ming." Raja Sejong terdiam sejenak, merenung, lalu mengangguk. "Ya, masuk akal. Dengan situasi yang begitu mendesak, kita harus segera mencari solusi." Hyang teringat sesuatu, sebuah ingatan dari masa lalu, saat dirinya masih menjelajahi internet di kehidupannya yang lama. "Hah, apa ini?" pikirnya. Pengaruh Raja Lee Seong-ye terhadap suku Jerchen, sumbernya adalah Raja Taejo. Apakah pengaruhnya benar-benar sebesar ini? Dia melihat peta yang dipenuhi titik-titik merah, mewakili suku-suku di bawah komando Lee Seong-ye. Bahkan semua nama kepala suku Jerchen tertulis di sana. Setelah dinasti Joseon berdiri, jabatan resmi juga diberikan kepada orang-orang Jerchen. Jika begini, lebih baik mereka mendirikan negara Jerchen sendiri daripada Joseon. Hyang menghela napas. Andai saja aku lebih banyak belajar sejarah saat sekolah dulu. Namun, dengan pengetahuan yang ia miliki sekarang, itu sudah cukup. Tapi siapa yang menyangka aku akan melakukan perjalanan waktu ke sini? Dia mencoba mencari catatan sejarah untuk memastikan informasi ini. Tetapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang tiran seperti Pangeran Yeonsan. Setelah menelusuri lebih jauh,
Pengaruh Li Seonggye terhadap Jurchen memang hampir akurat. Namun masalahnya, setelah Raja Taejo pengaruh raja-raja berikutnya terhadap Jurchen semakin melemah. Melihat keadaan saat ini, kekuatan mereka masih belum cukup kuat. Sial, aku sama sekali tidak bisa menemukan solusi. Akan seperti apa akhirnya? Dengan pikiran yang masih berkecamuk, Hyang angkat bicara. Ayah, bolehkah aku berbicara? Raja Sejong menatapnya dan mengangguk. Tentu saja. Apakah kau sudah menemukan solusinya? Hyang bicara. Saya percaya di situasi ini, daripada membuat rencana strategis, sebaiknya kita mengikuti standarnya. Raja Sejong menyipitkan mata. Standar? Hyang melanjutkan. Negara kita harus memperkuat kemampuan dan strategi militernya terlebih dahulu. Kita harus memastikan stabilitas internal sebelum berpikir untuk mengendalikan Jurchen. Raja Sejong bersandar di kursinya. Apa menurutmu itu ide terbaik? Hyang mengangguk. Dengan kondisi negara kita sekarang, kita sulit untuk membuat rencana strategis. Jika kita hanya mengandalkan taktik saat ini, segalanya akan bergantung pada keberuntungan. Penasehat bagian kiri diam-diam berpikir, teorinya sempurna. Aturan standar melawan siasat, usaha di atas keberuntungan. Dia telah menjauhkan dirinya dari perangkap yang biasanya dibuat untuk menjebak orang pintar. Hyang mengajukan pendapat lebih lanjut. Tidak peduli seberapa hebat rencana strategis itu, seorang prajurit rendah takkan bisa mengalahkan jenderal seperti Xiang Yu, kan? Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Itu benar!" Semua orang terkejut. Mata mereka menelisik, mencari sumber suara itu. Penasehat bagian kiri langsung menyadari kesalahannya. Wajahnya pucat saat ia buru-buru menutup mulutnya. Melihat itu, Raja Sejong menggelengkan kepala, merasa jengkel dengan kelakuan menterinya. Dengan cepat, ia membungkuk dalam-dalam dan memohon maaf. Ampuni kelancangan hamba yang mulia. Sudahlah, jawab Raja Sejong. Ia menatap para pejabat yang masih terdiam. Kalian semua sudah mendengar, bukan? Apa yang Putra Mahkota katakan memang benar. Dengarkan baik-baik. Siapkan rencana reformasi militer dan laporkan padaku. Serentak, para pejabat berseru, "Kami menerima perintah Anda." Di luar, langit mulai gelap. Tiba-tiba, Raja Sejong tertawa terbahak-bahak. Hyang menatapnya dengan bingung. Apa yang lucu hingga membuat ayah tertawa begitu? Raja Sejong menghela napas di antara tawanya. Saat mengingat wajah penasehat bagian kiri, aku tidak bisa menahan tawa. Aku tak pernah menyangka bisa melihat ekspresi begitu dari orang tua keras kepala itu. Sejujurnya, aku ingin menunda reformasi militer. Aku pikir, jika aku terburu-buru, aku hanya akan membuat kekacauan. Tapi, aku salah. Kita membutuhkan tentara yang kuat untuk menghadapi badai politik dari negara-negara tetangga. Sepertinya, waktunya sudah tiba. Hyang menatap ayahnya dengan kagum sekaligus penasaran. Sejauh apa ayah sudah melihat? Gumamnya dalam hati. 5 hari kemudian, di aula utama istana, tumpukan dokumen menumpuk di hadapan Raja Sejong. Tiba-tiba, ia meledak dalam kemarahan. Dengan gerakan cepat, ia membalikan semua dokumen ke udara. "Singkirkan semua ini!" Para pejabat meringkuk ketakutan, mulut mereka menganga. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut Raja Sejong. Suaranya bergema bak palu godam yang menghantam harapan. "Kalian semua dihukum mati!" Seperti badai yang menghantam tanpa peringatan, ketakutan menjalar ke setiap sudut ruangan. Tapi, itu semua hanyalah bayangan dalam pikirannya. Raja Sejong menutup dokumen yang ada di hadapannya. Ia menarik napas dalam, mengendalikan pikirannya sendiri. Aku benar-benar ingin melakukannya, tapi sebagai seorang raja, aku harus menjaga martabatku. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya, "Hanya ini yang kalian siapkan?" Para pejabat menunduk dalam-dalam sembari meminta maaf. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Penasehat bagian kiri akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan kondisi Joseon saat ini adalah langkah terbaik yang mulia. Raja Sejong mengusap kepalanya, merasa lelah. Lalu, ia tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, mulai hari ini aku akan membubarkan pengadilan dan pos Perdana Menteri." Perintahnya mengguncang seisi ruangan. Ketiga pejabat di hadapannya tersentak. "Yang mulia, apa maksud Anda?" Raja Sejong mengangkat tangannya, menyentuh dagunya, lalu berbicara dengan tenang.
Sebagai gantinya, aku akan mendirikan organisasi baru. Aku telah memutuskan untuk menamakannya Gedung Putih. Keheningan mencekam ruangan. Raja Sejong melanjutkan, organisasi ini akan mengambil alih tugas pengadilan negara yang lama. Strukturnya akan diubah total. Mereka akan disebut 5 pilar. Para pejabat masih terkejut, berusaha mencerna perkataan rajanya. Kita akan menghapus gelar-gelar lama dan menggantinya dengan yang baru. Ia menyebutkan satu persatu. Cendekiawan Timur, pejabat Barat, penasihat negara pusat, sekretaris selatan, dan menteri utara. Lalu ia berdiri dengan menahan amarah dalam dadanya. Karena sekarang organisasi dan posisi baru telah didirikan, urusan negara pastinya akan berjalan lancar. Joseon akan bangkit jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan merombak struktur, mengganti nama, dan menata ulang pejabat, semuanya akan berubah. Kata-katanya menghantam para pejabat seperti anak panah yang menembus jantung mereka. Tak seorang pun berani membantah, karena mereka tahu ini bukan sekadar perubahan. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Dengan suara sedingin es, Raja Sejong melanjutkan perkataannya. Jadi, ini rencana reformasi militer yang kalian ajukan? Ini solusi terbaik yang kalian tawarkan untuk situasi Joseon saat ini. Matanya tajam menyapu seisi ruangan. Wajah para menteri kini tampak pucat pasi. Jika keadaan semakin memburuk, apa yang akan kalian lakukan? Mengajukan rencana yang lebih buruk, lalu menyebutnya sebagai yang terbaik. Apa kalian benar-benar sudah membaca reformasi yang diajukan dengan baik? Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dengan langkah menghentak lantai. Semua pergi, aku akan menangani ini sendiri. Tanpa menoleh, ia melangkah keluar, meninggalkan pejabat yang dipenuhi ketakutan. Penasehat bagian kiri berkata, maafkan kami pantas mati. Namun, sebelum kata-katanya sempat selesai, dua pejabat di sampingnya buru-buru menutup mulutnya dengan tangan mereka. Raja Sejong berhenti sejenak, lalu berbalik dan menatap tajam para pejabat. Giginya menggertak keras menahan mulutnya agar tidak berkata lebih lanjut. Para pejabat menahan napas, tubuh mereka gemetar ketakutan. Raja menatap mereka satu persatu, lalu pergi begitu saja. Saat itu, penasehat bagian kanan berkata, kalau Anda mengatakannya, kita bisa benar-benar mati kali ini. Penasehat kiri hanya bisa menghela napas lalu bergumam, saya terbawa kebiasaan. Di ruang kerjanya, Raja memandangi kertas-kertas yang berserakan di lantai. Matanya menyipit, pikirannya berputar dengan cepat. Ia mengambil selembar kertas kecil, menuliskan catatan, lalu menempelkannya di dinding. Suaranya lirih saat ia bergumam, apakah ini cukup? Pasti ada cara yang lebih baik. Terdengar Kepala Kasim berbicara, Yang Mulia, para cendekiawan telah mengirimkan dokumen yang diminta. Raja menjawab, segera bawa masuk. Ia menghela napas panjang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan pelan, lalu dengan sedikit ragu, ia membolak-balik lembaran laporan di hadapannya. Dengan menambah anggaran, kekuatan senjata akan meningkat, begitu pula dengan armada laut. Dengan cara ini, kita bisa memastikan kendali atas lautan dan memperkuat pertahanan di utara. Ia terdiam sejenak. Tapi, apakah ini benar-benar pilihan terbaik? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Yang Mulia, ini putra Anda Hyang. Bolehkah saya masuk sebentar? Raja berhenti sejenak. Hyang, masuklah. Terima kasih ayah. Kenapa mata Anda? Hyang menatap ayahnya penuh kekhawatiran. Raja Sejong mengusap matanya. Aku belum bisa tidur selama beberapa hari terakhir, memikirkan reformasi militer. Ia mendesah. Apakah aku terlihat separah itu? Lalu, ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Aku sudah meminta para pejabat istana untuk menyusun strategi, tapi yang mereka ajukan hanya omong kosong. Jadi aku memutuskan untuk menanganinya sendiri. Hyang, yang masih berdiri di dekat pintu berkata, Yang Mulia, kesehatan Anda adalah yang paling utama. Hanya jika Anda sehat, Joseon bisa berada dalam keadaan damai. Tolong, jaga kesehatan Anda. Raja Sejong tersenyum kecil. Aku mengerti. Bahkan jika kau tak mengatakannya, aku berencana tidur sebentar hari ini. Namun, ia memicingkan mata, menatap Hyang dengan penasaran. Tapi, kau tidak datang hanya untuk menceramahi ayahmu, bukan? Hyang terdiam sejenak, lalu mengangguk. Sebenarnya, aku punya sebuah pemikiran kecil tentang suku Jurchen. Itulah sebabnya aku datang menemui ayah. Raja Sejong mengangkat alisnya. Oh begitu, aku ingin mendengarnya.
Hyang mulai menjelaskan strateginya. Kekacauan yang terjadi baru-baru ini disebabkan oleh Lee Manju dari suku Jerchan. Ia memimpin rakyatnya turun ke lembah sungai Amnok. Jika benar Lee Manju telah diprovokasi oleh Ming, maka pasti ada kekacauan besar di sekelilingnya. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan suku Jerchan. Lanjutnya, aku juga tahu bahwa pengaruh Joseon terhadap mereka sangat besar. Selain itu, hubungan antara Jianzhou dan Haisi Jerchan tampaknya tidak harmonis. Mengapa kita tidak mengundang pemimpin suku mereka ke istana dan mencoba meredakan ketegangan? Raja Sejong terdiam, merenung dalam-dalam. Hyang melanjutkan, "Ayah, mereka pernah mengabdi kepada Raja Tejo. Kita adalah keturunannya. Aku yakin mereka masih mengenali garis keturunan kita." Raja Sejong tersenyum puas. "Ide ini membuat bulu kuduku merinding," katanya. "Sebenarnya, aku juga telah memikirkan hal yang sama. Itu sebabnya aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasi pergerakan para pemimpin suku Jerchan." Raja Sejong kemudian berkata, "Maukah kau meninjau ini?" Mereka pun mulai membahas rencana reformasi militer lebih lanjut. Ini adalah sistem yang dirancang oleh 3 pilar saat kerajaan didirikan. Doktrin ini diwariskan turun-temurun, jelas Raja Sejong. Setelah perbincangan yang cukup panjang, ia bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Hyang bertepuk tangan penuh kekaguman. Ini benar-benar luar biasa. Namun, Raja Sejong tiba-tiba terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada menggoda, "Melihat dedikasi yang begitu kurang, aku berpikir untuk memangkas anggaran Institut Penelitian." Ekspresi Hyang langsung berubah. Raja Sejong lanjutkan, "Namun, jika opinimu membantu reformasi militer, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran." Wajah Hyang kembali cerah. "Ayah harus menepati janji itu," serunya penuh semangat. Raja Sejong berseru, "Panggil kepala juru masak, pergi ke istana timur dan ambilkan jubah upacara baru untuk putra mahkota, dan kirim seseorang ke dapur kerajaan. Aku ingin banyak teh dan manisan dibawa ke sini." Hyang berbalik dengan mata berbinar. "Inilah saatku untuk bersinar," pikirnya. Ia teringat ajaran gurunya. "Ingatlah, ini 1 sila, 2 balhe, 3 goryo, 4 joseon awal, 5 joseon akhir." Jawaban selalu tersembunyi di dalam pertanyaan. Suara gurunya masih terngiang di benaknya saat ia berganti pakaian seremonial. "Aku mengerti, periode Joseon awal merujuk ke 5 komando militer yang didirikan oleh Raja Sejo setelah ia menggulingkan keponakannya Danjon dan mengambil alih tahta. Semua laki-laki berusia 16 tahun ke atas yang diwajibkan menjalani wajib militer. Prajurit bersenjata dipilih dari lapisan bawah, mereka yang berhasil lolos dari ujian yang diawasi oleh para jenderal berpengalaman. Pasukan khusus terdiri dari bangsawan dan anak-anak keluarga berpengaruh. Sistem ini berkembang dari waktu ke waktu, tetapi akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya hancur saat invasi Jepang ke Korea. Salah satu penyebab utamanya adalah pemotongan anggaran militer besar-besaran oleh Raja Seongjong saat itu. Namun, ketika sistem militer direformasi di awal dinasti Joseon, pertahanan di utara diperkuat, dan konflik internal berhasil dikendalikan. Dengan mengikuti jalan ini, dinasti ini mampu menghindari ancaman perang yang semakin dekat. Untuk bertahan hidup di masa invasi Jepang, sistem pertahanan harus diperkuat. Hyang merenung, "Bahkan jika harus mengorbankan nyawa, aku harus menemukan solusinya." Raja Seonjo pernah menyusun panduan pelatihan setelah invasi Jepang ke Korea. Ia kemudian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 unit utama, prajurit senapan, pemanah, serta infanteri. Tapi, apa ini? Apakah Yongyong petugas pertahanan perbatasan? Hyang menggelengkan kepalanya. Ini efek sistem kebut semalam. Tapi kemudian ia tersadar. Tunggu, tapi dia ada di sini. Sumber kebijaksanaan dan wawasan cahaya Joseon, Raja Sejong yang agung. Jika Hyang berbicara, ayahnya pasti akan mengerti. Raja Sejong dan Hyang pun menghabiskan sepanjang malam mendiskusikan rencana mereka. Keesokan paginya, kepala juru masak datang memanggil Raja Sejong. "Yang mulia, sudah waktunya sarapan." Sementara itu, di kediaman keluarga Lee, seorang pemuda bernama Lee Sunji duduk sambil menyeringai seperti orang bodoh. Tiba-tiba, ayahnya menerobos masuk, membuat Sunji tersentak kaget. Ayahnya berteriak menghardik, "Dasar anak nakal! Kau melakukan hal tak berguna dan tak belajar lagi." "Bukan begitu, ayah. Ini bukan seperti yang ayah pikirkan." Sunji tergagap, berusaha menjelaskan. Tapi ayahnya semakin murka.
Aku takkan katakan 2 kali. Cepat tunjukkan apa yang kau sembunyikan. Sunji terlalu takut untuk membantah. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan barang itu. Ini, katanya lirih. Ayahnya merebutnya, lalu melihat isi buku yang disembunyikan Sunji. Aritmatika lagi. Ia mengangkat buku itu tinggi-tinggi, memperlihatkan sampulnya yang bertuliskan angka India. Dengan bangga, Sunji tersenyum dan berkata, "Ini berbeda dari teorema Pitagoras dan persamaan. Perhitungan ini memang sulit, tapi dengan metode perhitungan dari India, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal bisa berkurang secara signifikan. Bukankah itu luar biasa?" Bukannya terkesan, ayahnya malah semakin murka. "Dasar anak nakal," bentaknya. "Bagaimana mungkin seorang sarjana Konfusianisme seperti kau bisa terlibat dalam omong kosong seperti ini?" Ayahnya terus mengomel. "Kau habiskan waktumu bergaul dengan orang-orang rendahan, dan sekarang kau buang-buang waktu dengan trik aritmetika yang tak berguna ini, bukan?" Sunji buru-buru menjelaskan, "Mereka bukan orang rendahan. Mereka adalah pedagang jujur dan pekerja keras yang diakui oleh istana kerajaan. Mereka yang mengajariku metode perhitungan India ini." "Kau masih belum menyadari kesalahanmu, bukan?" Suara sang ayah menggema di ruangan. "Seorang sarjana harus fokus pada Konfusianisme, pada ilmu dan akademik. Kau malah menghabiskan waktumu bergaul dengan pedagang dan bermain-main dengan angka." Sunji mencoba membuat ayahnya mengerti. "Tapi ayah, aritmetika bukan sekadar permainan. Para pedagang juga bagian dari rakyat kita. Pajak mereka yang mengisi kas negara. Sebagai seorang sarjana, bukankah tugasku adalah membantu rakyat?" Namun, kata-kata Sunji hanya membuat ayahnya semakin berang. Suaranya meninggi, penuh ketegasan. "Kau pandai berbicara. Seorang sarjana harus menjadi pejabat pemerintahan. Jika kau tidak lulus ujian kali ini, setidaknya kau harus mengikuti ujian bakat. Meskipun hanya mendapatkan jabatan kecil, kau tetap harus menjalankan kewajibanmu. Mengerti?" Sunji menjawab lirih, "Iya, ayah." Sementara itu, di pengadilan istana, Raja Sejong duduk di atas takhta, menatap para pejabat yang berkumpul di hadapannya. "Kalian semua berkumpul di sini hari ini. Ada urusan apa?" Kepala penasehat membungkuk dalam sebelum berbicara. "Yang mulia, seperti yang Anda ketahui, telah terjadi perubahan besar dalam penempatan pejabat akhir-akhir ini. Selain itu, dengan sistem jabatan dan tanggung jawab baru yang diterapkan, kini ada kekosongan posisi di berbagai bidang." Raja Sejong mengelus janggutnya yang baru tumbuh, merenung sejenak sebelum berkata, "Jadi, apa pendapat kalian?" Penasehat bagian kiri maju dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, sekarang adalah saat yang tepat untuk merekrut bakat-bakat baru melalui ujian kekaisaran. Karena ini di luar jadwal ujian resmi, kita bisa mengadakan ujian darurat untuk mencari individu berbakat." Mendengar ini, Raja Sejong mengangkat tangannya, menghentikan pembicaraan. "Cukup, tidak perlu membahas ini lebih jauh." Para pejabat terkejut, keringat dingin membasahi wajahnya. "Tapi, Yang mulia," Raja Sejong segera menjelaskan, "jangan salah paham. Bukan berarti aku menentang ujian kekaisaran, tapi ujian pendahuluan sudah dilakukan, dan proses penilaian sedang berlangsung di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, aku ingin membahas penunjukan jabatan serta merencanakan ujian tambahan bersama kalian." Begitu mendengar ini, mata mereka berbinar penuh antusias. Raja Sejong melanjutkan, "Mengingat keadaan darurat saat ini, aku telah memutuskan untuk sementara membatalkan ujian sarjana sastra dan menggantinya dengan ujian rekrutmen sarjana klasik. Individu paling berbakat akan dipilih, bukan hanya berdasarkan efisiensi kerja, tetapi juga kemampuannya dalam membawa perubahan besar. Selain itu, jumlah kandidat yang diterima akan ditambah sebanyak 500 orang. Penasehat bagian kiri terperangah, matanya membelalak, seolah tak percaya sejauh mana Yang Mulia telah merencanakan semuanya. Melihat ekspresi itu, Raja Sejong tersenyum tipis dan bertanya, "Penasehat bagian kiri, apa menurutmu solusiku kurang tepat?" Tersentak dari keterkejutannya, penasehat bagian kiri segera menunduk dalam-dalam. "Anda sungguh bijaksana, Yang Mulia." Raja Sejong mengangguk, lalu berkata, "Kita akan membahas rincian serta kandidat untuk ujian tambahan dalam pertemuan dewan berikutnya. Pastikan kita memilih individu yang benar-benar dapat membawa perubahan. Karena kalian semua sudah berkumpul di sini, aku juga ingin mendengar pendapat kalian tentang rencana reformasi militer. Siapa yang ingin memulai?" Sementara itu, di kediaman keluarga Li, cawan persembahan tertata rapi di atas altar. Suara lirih terdengar memenuhi ruangan. "Berikan berkah bagi putra kami Sunji, agar ia meraih hasil terbaik dalam ujian pendahuluan hari ini. Roh langit,
roh bumi, bimbinglah dia." Di belakangnya, sang ayah mondar-mandir dengan gelisah, tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Tiba-tiba, ia dihentikan oleh suara istrinya yang berbisik tajam. "Suamiku, hentikan langkahmu yang berisik itu. Kau mengacaukan doaku." Terkejut, ia segera meminta maaf. "Oh, maafkan aku." Saat itu juga, suara langkah mendekat dari luar. Keduanya buru-buru menoleh dan mendapati Sunji telah kembali. "Sunji, kau sudah pulang, nak?" seru ibunya penuh haru. "Pasti kau sangat lelah." Dengan napas berat, Sunji menunduk memberi hormat. "Ayah, ibu, aku pulang." Melihat putranya yang kelelahan, sang ayah tak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk pundaknya pelan. "Baiklah, sepertinya harimu sangat berat. Pergilah istirahat." Saat Sunji melangkah lesu menuju kamarnya, kedua orang tuanya saling berbisik. "Sepertinya ujian pendahuluan kali ini sangat sulit," ujar ibunya cemas. "Tentu saja, ini ujian khusus. Tak banyak waktu untuk bersiap," balas sang ayah dengan nada prihatin. Di dalam ruang belajarnya, Sunji segera melepaskan jubah resminya, lalu duduk di meja. Matanya berbinar penuh semangat. "Beberapa hari tanpa melihat angka membuatku gila. Aku harus menyelesaikan soal ini dulu." Di balairung istana, suara Raja Sejong menggema menutup pembahasan. "Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan tentang ujian khusus, kita akhiri sampai di sini." Namun, tiba-tiba, Hyang mengangkat tangannya. "Yang mulia, saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai ujian khusus ini." Raja Sejong menoleh, mengangkat alis. "Oh, mengapa kau diam saja sejak tadi? Katakanlah." Hyang maju selangkah, suaranya tegas. "Dalam ujian ini, saya ingin menambahkan mata pelajaran aritmatika. Di lembaga riset kekaisaran, banyak bidang yang memerlukan pemahaman aritmatika, tetapi jumlah pejabat yang mahir dalam perhitungan sangatlah sedikit." Penasehat kiri langsung menyela, nada suaranya tajam. "Itu tidak mungkin, Yang Mulia. Meskipun ini ujian khusus, ini tetap ujian pendahuluan, bukan ujian resmi." Menambahkan aritmatika dalam ujian yang seharusnya memilih cendekiawan Konfusianisme adalah hal yang tidak dapat diterima. Raja Sejong memejamkan mata, berpikir sejenak. Kemudian Menteri Perpajakan angkat bicara. "Yang Mulia, meskipun saya lancang berbicara, Kementerian Perpajakan juga sangat membutuhkan individu yang unggul dalam aritmatika." Dari seberang, penasehat bagian kiri bertanya, "Berapa banyak tenaga baru yang telah direkrut kementerian kalian tahun ini?" Menteri menjawab, "Kami telah merekrut sesuai kebutuhan, tetapi sebagian besar berasal dari latar belakang sastra dan kemampuan matematis mereka masih sangat terbatas." Menteri Pekerjaan Umum mengangguk. "Kami juga mengalami hal yang sama. Keterampilan teknis para pejabat kami kurang memadai. Bahkan hanya untuk menyusun jadwal kerja, mereka harus begadang semalaman." Penasehat bagian kanan yang berdiri di belakang Hyang ikut bersuara. "Yang Mulia, ini juga menjadi masalah bagi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kehakiman. Kementerian Kehakiman membutuhkan individu yang mahir berhitung untuk menyelidiki serta menangani kasus kejahatan di seluruh negeri. Sementara itu, Kementerian Pertahanan membutuhkan orang-orang yang dapat mengelola catatan militer serta peralatan di setiap daerah. Setiap hari, kami harus menghitung ulang jumlah anak panah, mengelompokkannya, dan mengklasifikasikan semua perlengkapan. Tanpa pemahaman aritmatika yang baik, pekerjaan ini menjadi sangat lambat dan berantakan." Raja Sejong mendengarkan dengan saksama, lalu bertanya, "Semua ini masuk akal, tapi apakah itu berarti kita kekurangan orang-orang yang benar-benar kompeten? Bagaimana kita bisa mempertahankan semuanya sejauh ini?" Penasehat bagian kiri, yang tampak jelas gelisah, menjawab dengan suara terbata-bata, "Ampun Yang Mulia, masalahnya bukan kurangnya tenaga kerja, melainkan kurangnya anggaran." Raja Sejong menoleh ke Hyang dan bertanya, "Berapa banyak orang yang dibutuhkan oleh institutmu?" Hyang menjawab, "Setidaknya 20 orang, Yang Mulia." Raja Sejong mengangkat sebelah alisnya. 20? Bukankah mereka bisa dipilih melalui ujian bakat?" Hyang terdiam sejenak sebelum menjawab, "Level bakatnya sangat berbeda, Yang Mulia." Raja Sejong menundukkan kepalanya, mengusap pelipisnya, tenggelam dalam pikirannya. Memang benar, jika seseorang bisa lulus ujian awal, berarti mereka berbakat sejak usia muda. Jadi, begini yang kalian rasakan. Penasehat bagian kiri, apakah Anda masih bersikeras menolak dimasukkannya aritmatika dalam ujian awal? Tanpa ragu sedikit pun, penasehat bagian kiri menjawab, "Tentu saja Yang Mulia." Semua orang menahan napas, menunggu tanggapan terakhir Raja Sejong.
Penasehat bagian kiri akhirnya membuka suara. Sebagai seorang sarjana Konfusianisme, pendirian saya jelas. Namun, demi kedamaian negara, saya akan mengesampingkan pendapat saya kali ini. Raja Sejong mengangguk. Benar, inti masalahnya adalah anggaran. Dalam pikirannya, ia mulai menghitung pemasukan dari pajak provinsi, pendapatan dari berbagai departemen perpajakan. Lalu berbicara, putra mahkota, 20 itu tidaklah mungkin. Kurangi jadi 10. Hyang sadar bahwa meminta lebih banyak orang bisa berujung pada tidak mendapat apapun, dengan cepat mengalah. Saya mengikuti perintah Anda. Raja Sejong lalu mengeluarkan keputusan. Jumlah kandidat yang lulus ujian awal akan ditambah kali ini. Selain itu, karena banyak departemen yang membutuhkan pejabat yang mahir dalam aritmatika, sesuai dengan usulan putra mahkota, aritmatika akan dimasukkan dalam ujian. Sesuaikan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di setiap departemen dan laporkan kembali kepadaku. Sesuai dengan usulan sebelumnya, kurangi jumlahnya hingga setengahnya. Aku harap kalian semua menyingkirkan keserakahan dan membuat kompromi demi mencapai keharmonisan. Serentak, para pejabat menjawab dengan suara bulat, kami akan mematuhi perintah Anda yang mulia. Di sudut ruangan, mata Hyang bersinar penuh semangat. Ia mulai menyusun rencana untuk menemukan bakat terbaik. Pasti ada strategi jitu untuk ini. Beberapa hari kemudian di kediaman keluarga Lee, Tuan, ada pejabat dari pemerintah yang datang menemui Anda. Suara seorang pelayan terdengar memanggil dengan panik. Mendengar itu, kedua orang tua Sunji bergegas keluar dengan penuh harapan. Pejabat pemerintah? Bisa jadi. Dan memang benar, ayah Sunji begitu gembira hingga matanya berbinar. Sementara ibunya tak bisa menahan air matanya. Tanpa membuang waktu, ayahnya berlari menuju ruang belajar, membuka pintu dengan kasar, membuat Sunji terlonjak kaget dan buru-buru menyembunyikan apa yang sedang dikerjakannya. Dengan suara bergetar penuh emosi, ayahnya berseru, Sunji, kami baru saja mendapat kabar bahwa kau lulus ujian awal. Aku bangga padamu. Kegembiraan meluap dalam dirinya. Dengan penuh sukacita ia berteriak, kita harus merayakan ini. Cepat, siapkan pesta! Namun, Sunji hanya bisa menatap kosong ke arah kertas-kertas penuh angka yang masih bertebaran di mejanya. Ia menghela napas panjang. Sekarang aku harus bersiap untuk ujian akhir. Sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal pada aritmetika untuk sementara waktu. Semua soal yang belum terselesaikan pasti akan menumpuk. Sementara itu, Hyang tengah berdiskusi dengan Sarjana Jung. Aku bertemu denganmu hari ini karena satu alasan penting. Kompetisi rahasia untuk memilih kandidat terbaik akan lebih sengit dari sebelumnya. Sarjana Jung mengangguk. Memang, Kementerian Personel akan menghadapi banyak tekanan, katanya. Namun, Hyang berniat lebih menampakkan kompetisi itu. Rencananya membuat Sarjana Jung ragu dan bertanya, bagaimana kita akan menanganinya? Hyang pun menjelaskan rencananya. Aku bermaksud menunjuk Anda sebagai kepala penguji ujian akhir. Keahlian Anda dalam matematika sudah diakui berkat pencapaian luar biasa Anda. Jika kita berusaha bersama, menominasikan Anda sebagai kepala penguji tidak akan sulit. Sarjana Jung bertanya lagi, apakah menurut Anda departemen lain tidak akan keberatan? Hyang melanjutkan penjelasannya. Selain itu, aku akan mengusulkan agar setiap departemen mencalonkan satu orang untuk menjadi kepala penguji dalam ujian akhir ini. Dengan cara ini, semua pihak akan menerima proposal tersebut. Ia kemudian menjabarkan lebih lanjut, semua lembar ujian akan diperiksa di depan para kepala penguji, dan tujuan kita adalah memilih 5 sarjana dengan skor tertinggi dalam matematika untuk bergabung dengan institut penelitian. Mendengar ini, Sarjana Jung merasa yakin dan berkata penuh pujian, saya mengerti yang mulia, kita pasti akan berhasil. Tak lama kemudian ujian akhir pun berlangsung. Di lokasi ujian, seorang abdi bernama Cebol menggosok tangannya sambil berpikir sendiri. Hari ini aku di sini untuk menjalankan tugas penting bagi Tuan Muda. Sebanyak 100 sarjana yang berhasil mencapai babak akhir berkumpul di luar gerbang kantor pemerintahan. Saat itu, para penguji mengumumkan, mulai sekarang, para sarjana akan diberikan lencana bernomor sesuai pemberitahuan sebelumnya. Tempat duduk akan diatur berdasarkan nomor pada lencana tersebut. Setiap sarjana akan menerima satu lencana bernomor yang berbeda. Siapapun yang kedapatan menerima lebih dari satu lencana akan didiskualifikasi seketika. Tujuan dari pembagian lencana ini adalah untuk mengurangi kebingungan saat verifikasi peserta ujian. Lencana bernomor ini akan membantu mencegah kesalahan. Jadi, harap ambil lencana melalui perwakilan Anda. Setelah itu,
Nama-nama akan dipanggil secara berurutan. Para peserta akan diperbolehkan masuk setelah diperiksa. Perwakilan para sarjana mulai berdesakan dengan penuh semangat. Namun, Cebol mendapati dirinya terjepit di antara dua pria bertubuh besar, seperti sepotong daging yang terhimpit di antara dua irisan roti. Penguji kemudian berseru lantang, "Kami akan mulai mendistribusikan lencana bernomor." Semua peserta segera membentuk antrean. Sekejap saja, kerumunan mulai mendorong dan berdesakan, bergegas maju untuk mengantre. Di sudut lain, sekelompok tuan muda duduk santai, berbincang dengan satu sama lain. Sudah dimulai. "Lihat pria besar di sana? Itu pelayanku," kata salah satu dari mereka. "Wow, tubuhnya luar biasa." Yang lain menimpali. "Dia seorang pegulat yang kubawa setelah memenangkan turnamen di kota. Jika kita tidak mendapatkan nomor rendah dalam kompetisi perebutan lencana bernomor, kita akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika lembar jawaban diperiksa." "Tepat sekali, aku rasa duduk di antara nomor 3 dan 7 jauh lebih baik daripada duduk di barisan depan." Mereka lalu melirik ke arah Cebol, yang terhimpit di tengah kerumunan, jatuh berulang kali akibat dorongan yang tak henti-hentinya. Mereka pun tertawa, lihat pria Cebol itu. Betapa menyedihkannya. Tak mungkin dia mendapatkan nomor kecil. Sementara itu, Li Sunji memperhatikan kejadian tersebut dengan cemas. Ia menggigit kukunya gugup. Dalam hati berdoa agar dirinya tidak terjebak dalam keributan sebelum ujian benar-benar dimulai. Namun, ia tak menyangka persaingannya akan seintens ini. Tak jauh dari si Cebol, terlihat dua pelayan sedang bergulat. Melihat ada celah, Cebol dengan cekatan menyelinap di antara mereka. Melihat kekacauan yang terjadi, para penguji segera berseru lantang, "Berhenti, kami akan membagikan lencana sesuai urutan kalian berdiri." Li Sunji menghela napas lega. Sementara itu, dua tuan muda bercakap-cakap dengan gembira. "Kita pasti duduk di barisan depan." "Bagus sekali," ujar salah satu dari mereka. Tak lama kemudian, suara penguji kembali menggema. "Semua peserta berbaris sesuai nomor pada lencana kalian." Melihat Cebol yang penuh memar, Li Sunji berkata dengan penuh simpati, "Terima kasih Cebol, kau sudah bekerja keras." Kemudian, Cebol menyerahkan sebuah lencana kepadanya. "Ini lencana bernomor Anda, Tuan." Li Sunji menerimanya dengan senyum. "Baiklah, terima kasih. Sekarang biarkan aku yang mengurus sisanya." Sesaat ia menatap angka itu dengan tak percaya. Pikirannya membeku, seolah-olah waktu berhenti. Angka ini tidak bisa dibagi oleh angka lain. Ia duduk dengan perasaan hampir putus asa. "Nomor 89 dari 100? Aku tak bisa melihat apapun dari belakang sini." Semakin ia memikirkannya, semakin pikirannya berkelana liar, merasa seperti bidak kecil di papan catur raksasa. Apakah posisi ini menguntungkan, atau justru aku duduk di rahang harimau? Para penguji berdeham, lalu berbicara melalui pengeras suara. "Apakah peserta bernomor 80 hingga 90 di belakang bisa mendengar kami? Jika iya, angkat tangan kiri kalian." Li Sunji dan peserta di kursi nomor 90 sama-sama mengangkat tangan. "Kami bisa mendengar." Li Sunji bingung. Benda aneh apa itu? "Tidak, aku harus fokus. Aku hanya perlu melakukan yang terbaik." Para penguji kemudian memulai acara dengan membacakan dekrit kerajaan. Pertama, kami akan membacakan titah dari Yang Mulia. "Selamat datang di pengadilan kerajaan, wahai rakyatku." Suara mereka bergema memenuhi ruangan. Li Sunji menundukkan kepala, mendengarkan dengan saksama. Namun, pikirannya tetap berlari kemana-mana. Suaranya begitu jelas, seperti diucapkan tepat di sebelahku. Oh, tidak, ini bukan saatnya memikirkan itu. Setelah dekrit dibacakan, ia mengangkat kepala dan membetulkan topinya. Salah satu penguji melanjutkan, "Ujian akhir ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Hari ini, kalian akan mengerjakan 2 mata pelajaran, 5 klasik dan 4 kitab. Sedangkan besok adalah aritmetika, mata pelajaran khusus dalam ujian ini." Mendengar itu, Li Sunji keheranan. Aritmatika? Para sarjana lainnya juga tampak kebingungan. Para penguji yang mendengar keributan itu langsung membentak dengan suara tegas, "Diam! Semua ini adalah keputusan Yang Mulia dan telah disetujui oleh para menteri istana. Kalian tidak berhak mempertanyakannya. Jika ada yang tidak bisa menerimanya, silakan tinggalkan ujian ini sekarang juga." Seketika, aula menjadi sunyi. Sang penguji melanjutkan, "Saya anggap semuanya sudah setuju dan memulai hari pertama dari ujian tahap kedua." Tak lama kemudian, peserta pertama dipanggil untuk menerima lembar ujiannya. Li Sunji, yang duduk jauh di belakang, menghela napas lega.
Masih butuh waktu sebelum giliranku tiba. Duduk di barisan belakang memang lebih sulit untuk lulus. Tapi ini belum berakhir. Masih ada ujian aritmetika besok. Hari pertama ujian pun berakhir. Dan hari kedua pun dimulai. Penguji mengumumkan, ujian aritmetika akan ada kertas ujian yang dibagikan secara langsung. Oleh karena itu, para sarjana harap tetap duduk di tempat yang telah ditentukan. Seorang pejabat mulai membagikan lembar ujian, lalu memberi instruksi. Setelah mendengar petunjuk, kalian boleh mulai mengerjakan ujian. Lee Sun-ji menerima kertas ujian dengan hati berdebar. Masalah seperti apa yang akan menanti, pikirnya. Semoga bukan soal dari 9 bab seni matematika. Namun, saat melihat soal ujian ia tertegun. Bidang matematika ini berkaitan dengan prinsip angka, tetapi soalnya disusun secara horizontal dan dicetak dalam satu lembar. Betapa inovatifnya ini. Penguji kemudian mengumumkan, waktu ujian ini adalah 2 jam. Semua lembar telah dibagikan. Silakan mulai. Senyum merekah di wajahnya. Banyak soal aritmetika menarik di sini, tapi ujian ini bisa menentukan masa depanku. Jadi sekarang saatnya fokus. Dengan semangat membara, ia mencurahkan seluruh energinya ke dalam lembar kertas ujian. Menjelang malam, Lee Sun-ji kembali ke kediaman keluarga Lee. "Aku pulang," katanya. Begitu melihatnya, kedua orang tuanya segera menghampiri dengan penuh antusias. "Lee Sun-ji, kau sudah kembali. Bagaimana ujianmu?" tanya mereka dengan cemas. "Aku sudah melakukan yang terbaik," jawab Sun-ji. "Anakku, kau sudah bekerja keras," kata mereka bangga. Lalu, dengan senyum kecil ia menambahkan, "Ada satu hal yang mengejutkan. Aritmetika dimasukkan dalam ujian. Kudengar Yang Mulia sendiri yang menambahkannya." Ayahnya mengernyit bingung. "Aritmetika?" Ibunya justru berseri-seri. "Para dewa pasti sedang membantu kita." 2 hari kemudian, di istana. "Tuan, penilaian telah selesai, dan skor telah disusun dari yang tertinggi hingga terendah." "Terima kasih," kata salah satu pejabat. "Apakah ada kendala dalam pengawasan dan pengelolaan?" "Sama sekali tidak. Awalnya kami khawatir akan ada kekacauan saat ujian aritmetika, tapi ternyata semuanya berjalan lancar." Jung In-ji merenung sejenak, memandangi selembar kertas kecil, bahkan lebih kecil dari lembar ujian aritmetika. "Aku harus memanfaatkan kesempatan ini sekarang juga." Tiba-tiba, ia menghentakkan meja dan berdiri, mengejutkan para pejabat di sekitarnya. Dengan wajah penuh tekad, ia meraih kertas hasil ujian dan melangkah maju. Asisten Menteri Perpajakan yang duduk tak jauh langsung turun tangan. "Berhenti! Apa yang kau lakukan?" serunya. "Menteri Perpajakan sudah menginstruksikan kami untuk bersiap menghadapi situasi seperti ini. Tapi aku tak menyangka, Sarjana Jung akan bertindak sejauh ini," katanya sambil menggelengkan kepala. Jung In-ji berpikir dalam hati, asisten Menteri Perpajakan sendiri yang turun tangan? Aku tak pernah menyangka Kementerian Perpajakan akan mengirim seseorang berpangkat tinggi sebagai pengawas utama ujian ini. Beberapa hari sebelum ujian akhir berlangsung, Menteri Perpajakan berlari tergesa-gesa. Para pejabat di dalam ruangan menoleh ke arahnya. Penasehat bagian kanan bertanya, "Apa yang membawa Menteri Perpajakan kemari? Apakah ada masalah?" Dengan napas tersengal ia menjawab, "Aku mendengar kabar penting." Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Kepala Penasehat Negara berbicara. "Jika ini tentang pengangkatan pengawas utama ujian, kami sudah tahu. Kau datang di saat yang tepat. Silakan duduk." Dokumen ini berisi daftar penguji yang akan berpartisipasi dalam penyusunan soal, penilaian, dan pengawasan ujian akhir. Penasehat bagian kiri mengelus janggutnya dengan penuh pertimbangan. Karena ujian ini mencakup aritmatika, akan ada banyak pekerjaan yang harus ditangani. Namun, aku masih belum memahami mengapa Jung In-ji ditunjuk sebagai kepala penguji. Kepala penasehat mengangguk setuju. "Aku juga tidak mengerti." Jung Cho yang merupakan kepala Departemen Sains Dasar dan sarjana Jung In-ji adalah 2 kandidat terbaik dalam peringkat aritmatika di pengadilan. Penasehat bagian kiri menambahkan, selain itu, mereka seperti tangan kanan putra mahkota. Jelas bahwa Yang Mulia ingin memastikan individu paling berbakat yang terpilih. Bukankah ini penyalahgunaan kekuasaan? Menteri Perpajakan mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Itu benar. Pemilihan ini tidak sesuai dengan etika. Kepala penasehat menyandarkan dagunya di tangan, berpikir dalam-dalam. Sementara itu, di sisi lain istana, Raja Sejong tengah membaca dokumen-dokumennya dengan serius.
Tiba-tiba Kepala Kasim datang melapor. Yang Mulia, Kepala Penasehat Lijik, Penasehat bagian kiri Huang He, dan Penasehat bagian kanan Maeng Saseong ingin bertemu dengan Anda. Raja Sejong mengangkat kepalanya dan berkata, biarkan mereka masuk. Ketiga pejabat itu masuk, berlutut dan memberi salam. Salam hormat Yang Mulia. Raja Sejong mengangguk. Baiklah, Kepala Penasehat berbicara dengan hati-hati. Yang Mulia, saya sebagai Kepala Penasehat ingin menyampaikan keluhan saya. Raja Sejong menyandarkan dagunya di tangan dan berpikir sejenak. Aku menyadari itu, aku sedang meninjau semuanya dengan cermat. Kepala Penasehat merasa sedikit penasaran dan bertanya, jadi, apakah itu berarti Yang Mulia menentang penunjukan mereka kali ini? Raja Sejong terdiam sejenak sebelum bertanya, tapi jika aku tidak menunjuk mereka, menurut kalian, siapa yang lebih layak? Bukankah mereka yang paling memenuhi syarat? Jika ada saran, beritahu aku. Ketiga pejabat itu terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Raja Sejong tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Sebenarnya, ini semua adalah ide dari Hyang. Dia mengingat percakapannya dengan Hyang beberapa waktu lalu. Putra mahkota, aku tidak bisa menerima usulan ini, protes Raja Sejong. Raja Sejong menjelaskan pemikirannya. Aku mengerti bahwa kau dan para menteri lain telah bekerja keras untuk mempromosikan aritmatika. Namun, kau sendiri yang mengusulkan agar aritmatika dimasukkan dalam ujian akhir. Selain itu, menunjuk seseorang seperti Sarjana Jung Inji sebagai kepala penguji adalah masalah lain. Jung Inji hanyalah seorang sarjana. Jika ia ditunjuk, masalah lain akan muncul. Para menteri pasti akan menganggap kau menggunakan statusmu untuk merekrut bakat terbaik. Dan itu akan menempatkanmu dalam posisi yang berbahaya. Aku sarankan untuk mengalah. Hyang tampak kecewa mendengar hal itu. Tetapi ia segera mendapatkan kembali semangatnya. Kalau begitu ayah, bagaimana jika setiap departemen mengirim satu orang sebagai kepala penguji? Raja Sejong merenung sejenak. Setiap departemen, bagaimana itu akan bekerja? Kembali ke aula istana, Kepala Penasehat tampak bingung dan berseru. Yang Mulia, Anda menyarankan agar setiap departemen menominasikan satu orang sebagai kepala penguji? Penasehat bagian kanan juga tampak ragu. Tapi itu berarti kita akan memiliki 7 kepala penguji. Kepala Penasehat melanjutkan, 7 orang bekerja bersama dalam satu ujian? Tak terduga, Penasehat bagian kiri justru menyatakan persetujuan, membuat Penasehat bagian kanan terkejut. Menurut saya ini ide yang bagus Yang Mulia, katanya tegas. Penasehat bagian kanan hampir tak percaya, namun penasehat bagian kiri berusaha meyakinkannya. Bukankah ini solusi terbaik yang kita miliki? Memang benar, jawabnya ragu. Mendengar itu, Raja Sejong segera memberi perintah. Kalau begitu, laksanakan segera. Kami mematuhi perintah Anda, serempak mereka menjawab sebelum meninggalkan aula istana. Saat mereka berjalan keluar, Kepala Penasehat menoleh ke penasehat bagian kiri. Matanya menyipit penuh selidik. Kenapa Anda membuat keputusan gegabah begitu? Itu tidak seperti Anda. Penasehat bagian kiri tersenyum tipis. Jadwalnya sudah padat, dan bukankah ini pilihan terbaik? Kepala Penasehat menghela napas. Seharusnya Anda berusaha agar posisi kita lebih menguntungkan. Bukankah begitu? Penasehat bagian kiri menggeleng pelan. Tidak. Saat ini, tidak ada pilihan yang lebih baik. Lagi pula, kita tak punya alasan kuat untuk menentang Raja Sejong. Kepala Penasehat menjawab, namun jika kita bisa membujuk Kementerian Personalia dan menariknya ke pihak kita. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Penasehat bagian kiri menyela. Kalau Menteri Personalia mendengar usulan itu, dia pasti akan menerimanya. Apa Anda tidak bisa menebak? Kementerian Personalia selalu menghadapi masalah dalam alokasi staf. Dan dalam situasi seperti ini, siapa yang memiliki suara terbesar di antara 6 kementerian? Kepala Penasehat terdiam. Ini pasti rencana putra mahkota, pikirnya. Tiba-tiba, terbayang di benaknya senyum licik Hyang. Ia berpaling ke penasehat bagian kanan. Kumpulkan 6 menteri sekarang juga. Jika kita lengah, para talenta terbaik akan direbut oleh putra mahkota. Penasihat bagian kanan bertanya, bagaimana dengan Kementerian Pekerjaan Umum? Penasehat bagian kiri menjawab, tidak perlu diajak. Dia adalah wakil kepala di Institut Penelitian. Dan situasi ini intinya adalah kompetisi antara institut penelitian dan kementerian lain. Sementara itu di tempat lain, Hyang sedang berbincang dengan Sarjana Jung Inji. Seperti yang kau tahu, usulanku telah diterima. Tampaknya, ayah mengerti maksud kita, kata Hyang dengan nada puas.
Namun, Jung Inji masih terlihat ragu. Tapi yang mulia, kenapa semakin tinggi pangkat lawan kita, semakin menguntungkan bagi kita? Kalau ada yang salah, bukankah rencananya akan gagal? Hyang bersandar, lalu melanjutkan dengan suara tenang. Sekarang, akan kujelaskan alasannya. Karena aku sudah memberitahu mereka bahwa Sarjana Jung akan menjadi salah satu penguji utama. Mereka pasti akan menunjuk orang-orang dengan pangkat lebih tinggi sebagai balasan. Bahkan mungkin wakil menteri. Karena ini hanyalah ujian khusus dan bukan ujian umum. Dan itu justru yang aku inginkan, lanjut Hyang. Semakin tinggi pangkat mereka, semakin besar perhatian yang mereka berikan pada ujian sastra. Bahkan jika mereka memeriksa ujian aritmatika secara langsung, mereka tetap akan kesulitan menilai kemampuan aritmatika para peserta. Itulah sebabnya, semakin tinggi pangkat lawan kita, semakin menguntungkan bagi kita. Hyang menatap Jung Inji. Tugas Anda adalah mengidentifikasi peserta yang benar-benar unggul dalam aritmatika. Jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Pilih sekitar 10 hingga 15 orang. Jung Inji mengangguk, meskipun wajahnya masih menunjukkan sedikit kebingungan. Saya mengerti Yang Mulia. Kembali ke masa kini, di dalam aula istana, asisten Menteri Perpajakan berusaha menghentikan Sarjana Jung Inji. Ketegangan meningkat. Lembaga penelitian membutuhkan orang-orang yang mahir dalam aritmatika. Semua orang di sini pun membutuhkannya. Asisten Menteri bersikeras, ruangan itu dipenuhi protes dari wakil setiap kementerian. Ini keterlaluan. Seseorang menyela. Sarjana Jung menatap daftar nilai di tangannya. Lalu berkata tenang, "Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambil 5 peringkat teratas dan 5 terbawah. Aku harus mengikuti perintah putra mahkota, bukan?" Ruangan langsung riuh dengan protes. "Tidak bisa. Kami juga butuh orang-orang yang mahir dalam aritmatika." Melihat perlawanan yang semakin kuat, Sarjana Jung menghela napas. "Kalau begitu, saya akan ambil 8 teratas dari ujian aritmatika. Sebagai gantinya, saya akan memilih yang berkemampuan praktikal setelah kalian semua selesai memilih." Kementerian lain berdiskusi atas usulan Sarjana Jung, dan beberapa saat kemudian seseorang berkata, "Baiklah, mari lakukan itu." Saat matahari mulai tenggelam, Jung Inji kembali ke Institut Penelitian. Ia segera menemui putra mahkota yang sedang sibuk bekerja, dan saat mata mereka bertemu, Hyang tahu persis apa yang terjadi meski tanpa kata-kata. Dengan semangat, mereka melakukan tos sebagai tanda kemenangan mereka. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update cerita selanjutnya. Tuliskan saran dan komen kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.